Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Dan Kau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu. Karena Kau sungguh baik, sangat baik, sangat baik. Kami membutuhkan pimpinan-Mu Tuhan. Hari ini kami memasuki hari yang terakhir, hari Jumat tanggal 31 Desember 2021. Besok kami sudah memasuki tahun yang baru 2022. Dan selama tinggal tahun 2021 tidak akan terulang lagi Bapa. Tapi kami percaya apa yang sudah kami kerjakan untuk Engkau tidak sia-sia. Pasti Tuhan catat dalam buku hayat kehidupan. Pimpin hidupku Bapa. Marilah Tuhan pimpin saya. Amin, haleluya. Ku tak berani jalan sendiri dalam dunia penuh susah. Haleluya. Jangan Kau tinggal ku sendiri. Marilah Tuhan Yesus pimpin hidupku. Riasikialah bakarabaturias. Ku tak berani jalan sendiri. Amin, haleluya. Dalam dunia penuh susah. Amin, haleluya. Jangan Kau tinggal, haleluya, ku sendiri. Amin, haleluya. Marilah Tuhan, haleluya, pimpin saya, haleluya, haleluya. Ku tak berani jalan sendiri. Amin, haleluya. Dalam dunia ku penuh susah dan duka, haleluya. Jangan Kau tinggal ku sendiri. Amin, haleluya. Marilah Tuhan pimpin saya. Amin, haleluya. Ku tak berani jalan sendiri. Amin, Bapa. Jangan biarkan kami Bapa, kami tidak mampu di luar Engkau. Kami akan gagal Bapa. Selama tinggal tahun 2021, kita akan ketemu lagi tahun yang sama. Kami selalu berjumpa dengan Yesus. Amin. Marilah Tuhan, haleluya, pimpin saya. Dalam Mazmur 25 ayat 4 dan 5. Beritahukan jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Ajarlah aku, sebab Engkau lah yang menyelamatkan aku. Yang Kau nanti-nantikan sepanjang hari. Amin, haleluya.
Marilah Tuhan pimpin saya. Oh haleluya, terima kasih Bapa. Ku tak berani jalan sendiri. Amin, haleluya. Dalam dunia penuh susah. Amin, haleluya. Jangan kau tinggalku sendiri. Jangan kau tinggalku sendiri. Amin. Jangan kau tinggalku sendiri. Segala puji dan hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhanku Yesus Kristus, Bapakku, sentral hidupku. Engkau di atas segala-galanya. Kami tempatkan Engkau di atas segala-galanya Bapa. Atas rahmat anugerah-Mu Tuhan, Engkau sudah pelihara kami semua anak-anak-Mu dari 1 Januari 2021 sampai detik inilah hari yang terakhir, hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 adalah hari dan tanggal yang terakhir di tahun 2021. Dan besok kami masuk ke tahun yang baru, tidak akan terulang tahun yang sama, tahun 2021 selama tinggal tahun 2021. Dan kami akan semua umat manusia di muka bumi akan sama-sama memasuki 1 Januari 2022. Dan seterusnya kami akan melangkah di tahun yang baru. Tapi perlu kami minta pimpinan Engkau Tuhan. Sebab aku tahu aku tidak mampu berjalan sendiri di luar pimpinan Tuhan. Kalau aku melangkah sendiri, aku akan gagal. Aku akan menemui jalan buntu. Aku akan menemui jalan yang namanya jalan gagal. Jalan yang menuju kebinasaan di luar Tuhan Yesus. Untuk itu kami mohon pimpinan Tuhan. Aku membutuhkan pertolongan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, kami akan menemukan jalan keluar. Bersama dengan Tuhan, kami akan mendaki, terus naik, menuju kepada suatu kehidupan yang kekal buat selama-lamanya. Untuk Tuhan Yesus pimpin hidupku, tuntun hidupku, dan itu ampun segala dosa, kesalahan, kelemahan kami selama ini. Ampun. Dan yang kedua, kami bersyukur, terima kasih buat segala berkat, rahmat, anugerah, penyertaan Tuhan yang sempurna, berkat keselamatan segala-gala yang sudah kami terima dari 1 Januari 2021 sampai hari ini 31 Desember 2021. Tidak pernah kekurangan sedikit pun. Bahkan kami hidup di dalam berkelimpahan di dalam Engkau. Karena Yesusku berkata dalam Yohanes 10:10, Engkau datang untuk memberikan hidup dengan segala kelimpahan. Tuhan, izinkan sebentar kami baca firman-Mu dalam surat 1 Samuel pasal 3. Urapi kami hamba-Mu. Hari-hari kami mau setia baca firman Tuhan. Dan firman-Ku simpan dalam hati kami, supaya kami tidak berdosa kepada Engkau. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya, bagi Allah Bapa dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang saya cintai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari Jumat pagi tanggal 31 Desember 2021. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang maha baik, yang sudah mengantar perjalanan kita, hidup kita dari sejak 1 Januari 2021. Berarti saya berterima kasih kepada Tuhan. Besok pada waktu tanggal 1 genaplah 1 tahun saya menjalani firman Tuhan pagi dan malam. Ini semua kan anugerah Tuhan. Saya tahu persis bahwa ini semua ada penyertaan Tuhan bersama Bapak-Ibu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dengan setia dari sejak 1 Januari 2021 sampai besok tanggal 1 Januari 2022. Terus kita mau setia, bahkan kita mau setia sampai Tuhan Yesus datang kembali.
Dan terus sampai dalam Kejadian, sampai Maliaki perjanjian lama. Dan perjanjian baru dari Injil Matius sampai kitab Wahyu. Terus kita lakukan. Berkali-kali kita baca firman Tuhan. Supaya menjadi pedoman pegangan buat kehidupan rohani kita. Supaya kehidupan rohani kita terus melangkah bersama dengan Tuhan. Menjadi hidup sehat bersama dengan Tuhan Yesus. Selanjutnya mari kita mau baca Kitab Samuel pasal 3 ayat 1. Puji Tuhan. Sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlari kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa manggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan,' sebab hamba ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah firman Tuhan berdiri sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba ini mendengar." Lalu berfirman Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa akan menghukum keluarganya untuk selama-lamanya, karena dosa yang telah diketahuinya, yaitu bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban saja untuk selama-lamanya." Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segera memberitahukan penglihatan kepada Eli. Tapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukannya semua itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Ayat 21 terakhir. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaran firman-Nya. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dan dengar. Kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 21. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua yang rajin baca Alkitab, yang rajin merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan yang rajin, mari kita semua cinta Tuhan Yesus. Kita mau setia dan kita mau taat menjadi pelaku firman Tuhan. Apa menjadi komitmen Bapak Ibu Saudara semua, saya mau tanya, termasuk saya. Sama-sama kita akan mengakhiri 31 Desember 2021 dan akan sama-sama memasuki tahun 2022. Apakah nantinya Bapak Ibu Saudara semua akan selalu dengar-dengaran seperti Samuel? Hari ini belajar kita firman Tuhan untuk menjadi anak Tuhan yang dengar-dengaran. Karena Samuel itu seorang hamba Tuhan, Nabi Tuhan yang baru pertama kali dipanggil sama Tuhan untuk memasuki era yang baru, yaitu dipanggil sama Tuhan, Samuel, Samuel.
Sama juga halnya dengan hidup kita. Kita sama-sama akan tinggalkan kehidupan yang lama. Samuel tadinya tidak ada di muka bumi, belum mengenal akan Tuhan, dan tidak tahu betul suara Tuhan. Dan memasuki era yang baru, itu pakai Tuhan menjadi nabi Tuhan. Di era yang baru, makanya Tuhan perlu panggil Samuel. Sama juga dengan kehidupan kita. Memasuki era yang baru tahun 2022, mari kita mendengar suara Tuhan. Setiap pribadi kita pasti kalau kita peka ada suara Tuhan dalam kehidupan kita. Kita minta sama Tuhan supaya Tuhan akan menuntun hidup kita. Sebab kita tidak tahu, seperti dengan pujian tadi, marilah Tuhan pimpin hidupku. Sebab kita tidak berani berjalan sendiri di luar Tuhan. Seperti halnya Samuel. Samuel tentunya tanpa pimpinan Tuhan tidak berarti apa-apa. Tapi Samuel merasa berterima kasih karena ternyata Samuel salah satu nabi yang dipanggil dan dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel sebagai nabi. Sesuai dengan firman Tuhan dalam ayat 20. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan nabi Tuhan. Berarti mewakili Tuhan. Kita semua sama. Tuhan berfirman dalam Yeremia pasal 1 ayat 5 bahwa kita ada di muka bumi ini diciptakan Tuhan untuk jadi nabi Tuhan, artinya hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Coba kita lihat. Yeremia pasal 1 ayat 5, kita minta sama Tuhan menghadapi tahun 2022. Kita sama-sama kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi minta pimpinan Tuhan supaya roh Tuhan akan menyertai kita. Dan Tuhan akan jadikan kita sebagai nabi Tuhan. Arti kalau bicara nabi, itu punya hubungan dekat dengan Tuhan. Ini penting. Kalau kita tidak punya hubungan dekat dengan Tuhan, hubungan dekat dengan siapa? Manusia bukan juru selamat. Apalagi setan adalah juru binasa. Tapi hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Saya kasih satu ayat. Yang terakhir, Yeremia pasal 1 ayat 5. Karena berkata Samuel dipakai Tuhan menjadi nabi. Demikian kehidupan yang dipakai menjadi nabi Tuhan. Menyongsong tahun yang baru, kita minta pimpinan Tuhan. Yeremia pasal 1 ayat 5 dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Amin. Demikian firman Tuhan sebelum kita mengakhiri tahun 2021, saat ini tanggal 31 Desember. Perlu minta pimpinan Tuhan. Supaya di dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama akan mengakhiri tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Dan memasuki tahun yang baru, firman Tuhan katakan bahwa kita belum mengenal tahun yang baru. Seperti firman Tuhan ini, aku telah mengenal engkau, tapi sebelum engkau keluar kandungan, artinya sebelum kita keluar dari tahun 2021, Tuhan bilang, aku telah menguduskan engkau. Kita dikuduskan kita di tahun 2021. Dan memasuki tahun 2022. Dikuduskan melangkah bersama dengan Tuhan. Kalau melangkah bersama dengan Tuhan, Tuhan akan pakai kita untuk menjadi nabi, mewakili Tuhan. Sehingga kita tahu persis apa menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Supaya Tuhan mau pakai hidup kita menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, kita meteraikan hidup kita, sama-sama kita berkata, di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita akan mengakhiri tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Dan memasuki 1 Januari 2022 bersama dengan Tuhan Yesus. Saya mohon maaf, saya kasih satu ayat terakhir. Dalam kitab Wahyu, pasal 22 ayat 13, demikian firman Tuhan. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Amin. Kita akan tutup tahun 2021 ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nanti malam saya akan berikan firman Tuhan lagi sebagai ayat terakhir dan sebagai ibadah terakhir di tahun 2021. Dan besok akan kita melangkah di tahun yang baru 1 Januari 2022 bersama dengan Tuhan Yesus. Kita pimpinan Roh Kudus akan menuntun hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah Tuhan, amin, haleluya, pimpin saya, amin, haleluya. Ku tak berani jalan sendiri, amin, haleluya. Dalam dunia penuh susah, amin, haleluya.
haleluya. Pimpin saya, amin. Pimpin hidupku Bapa. Ku tak berani jalan sendiri, amin. Haleluya. Di dalam dunia penuh susah, amin. Haleluya. Jangan kau tinggal ku sendiri, amin. Jangan kau tinggal ku sendiri. Tuhan Yesus selalu besertaku, amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat hari yang terakhir hari ini pagi. Besok kita pagi sama Sabtu pagi, tetapi tanggal berbeda, memasuki 1 Januari 2022. Dan nanti malam kita ibadah yang terakhir untuk malam hari tanggal 31 Desember. Dan kita semua diberkati Tuhan. Immanuel. Haleluya. Amin.